Bismillahirrahmanirrahim. Kisah anak beradab di madrasah. Kisah budak beradab di madrasah. Kisah anak beradab di madrasah, dalam bahasa Melayu adalah kisah budak beradab di madrasah. Penjelasan. Kisah tetap sama dalam bahasa Melayu. Anak, dalam konteks ini lebih tepat diterjemahkan sebagai budak, anak laki-laki, atau murid, siswa, pelajar. Dalam bahasa Melayu, anak bisa juga merujuk pada anak secara umum. Namun, karena ada konteks madrasah, maka budak lebih spesifik. Beradab diterjemahkan menjadi beradab dengan pelafalan yang sama. Di madrasah diterjemahkan menjadi di madrasah dengan pelafalan yang sama. Jadi, terjemahan lengkapnya adalah kisah budak beradab di madrasah. Bagaimana kisah anak beradab di madrasah? Adab terhadap seorang guru. Beberapa waktu belakangan ini mungkin kita sudah sering mendengar beberapa kasus perseteruan yang terjadi antara guru dan murid, atau orang tua murid dengan guru. Anak yang berakhir ricuh bahkan sampai harus dibawa ke meja hijau. Di dalam Islam, guru merupakan orang yang berilmu, yang harus benar-benar dihormati selagi apa yang disampaikan merupakan kebenaran dan sesuai dengan Rasulullah SAW ajarkan. Karena darinya kita memperoleh ilmu yang tak terbatas. Dulu bahkan demi memperoleh sepotong hadis atau mencari ilmu lain, orang-orang rela melakukan perjalanan jauh demi mendapatkan duduk di majelis ilmu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Berbeda dengan sekarang yang dapat dengan dalam menuntut ilmu. Inilah adab-adab terhadap guru yang perlu kita terapkan dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah mendoakan kebaikan untuk guru. Balaslah kebaikan dengan kebaikan pula. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan guru adalah dengan mendoakan. Jika bukan karena ilmu yang disampaikan oleh guru, mungkin kita masih dalam keadaan bodoh dan tidak tahu banyak hal. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak bisa membalasnya, maka doakan dia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Hadis riwayat Bukhari. Adab yang kedua adalah tidak mengaduh kepada guru. Bagaimana rasanya ketika sedang berdiri menyampaikan suatu, namun orang yang kita ajak berbicara malah ngobrol sendiri? Tidak enak, bukan? Pun begitu dengan guru, ketika mereka sedang menyampaikan sesuatu, maka dengarkanlah dengan seksama. Saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW. Kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara. Yang ketiga, menghormati guru. Guru yang memiliki hak-hak dalam mengajar, maka hargailah hak guru tersebut. Bukanlah termasuk golongan kami yang tidak menghormati orang yang tua dan tidak menyayangi yang muda dan tidak mengerti hak ulama kami. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan guru. Rendah
Dirilah di hadapan guru, sebab orang yang sombong biasanya akan sulit menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Ibnu Jamaah rahimahullah berkata, hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah diri kepada seorang guru adalah kemuliaan dan tunduk kepadanya adalah kebanggaan. Adab yang kelima, duduk dan bertanya dan mendengarkan dengan baik. Di dalam majelis ilmu, lakukan segala sesuatu yang baik. Misalnya ingin bertanya, maka mohonlah izin dengan sopan dan tidak menyela ketika berbicara. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkannya. Adab yang keenam adalah bersabar terhadap kesalahan guru. Guru juga memiliki karakter berbeda-beda. Ada yang dengan lemah lembut juga. Ada juga guru yang memiliki cara mengajar yang keras. Ketika sudah berat untuk menuntut ilmu, maka sudah seharusnya kita bersabar di dalam berjuang di dalamnya, termasuk bersabar terhadap guru kita. Jangan malah marah atau malas karena tidak ingin bertemu dengan guru yang tidak disukai. Imam Syafi'i berkata, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Kewajiban menuntut ilmu tidak akan berhenti sampai kita mati. Maka pahamilah bagaimana adab yang seharusnya dilakukan terhadap guru, agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.